Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kabarnya baik dan semakin penuh sukacita di akhir tahun ini. Kita berkumpul di sini melalui jaringan akan membahas tentang pendalaman Advent tahun 2020 dengan tema orang Katolik yang semakin erat bersatu dengan Kristus dan berbuah kasih. Hari ini kita akan memasuki yang pertemuan pertama atau pendalaman pertama dengan judul Paguyuban yang siap berbuah. Mari kita siapkan hati kita memilih tempat duduk yang nyaman. Mari kita bersarasian bersama. Semoga sarasian ini dapat membawa kita untuk lebih dalam memahami apa yang kita butuhkan sebagai orang Katolik di masa Advent ini. Pendalaman Advent pertama ini menekankan dua hal, yaitu menengok ke belakang namun juga sekaligus menantikan atau menyongsong arah baru yang siap dijalani. Karena itu, pada pendalaman ini kita diajak melihat sekilas gerak pastoral arah dasar ketujuh, sekaligus tetap membangun semangat panggilan dan perutusan, melaksanakan Ardas Kas ke-8. Maka pada pendalaman Advent pertama ini kita diajak membaca dan mendalami arah dasar Uskupan Agung Semarang tahun 2021 sampai 2025, sampai melihat sejenak apa yang sudah diraih selama arah dasar sebelumnya. Jadi di tahun 2021 besok sampai 2025 arah dasar kita sudah berubah, sudah berganti, karena setiap tahun Ardas akan berubah. Tujuan umat semakin sadar menjadi bagian dari pelaksanaan arah dasar 2021 sampai 2025, sehingga selalu mengusahakan agar arah dasar Uskupan Agung Semarang menjadi jiwa penggerak seluruh paguyuban yang siap berbuah. Mari sebelum kita memulai, kita menyanyikan lagu pembuka Puji Syukur halaman 445. Hai angkatlah kepala. Mari kita bernyanyi bersama. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdoa. Allah Bapa, makasih, kami bersyukur kehadirat-Mu karena melalui masa penantian ini Engkau menjanjikan juru selamat Yesus Kristus Putra-Mu. Kami juga bersyukur atas gerak pastoral baru untuk tahun 2021 sampai 2025
yang akan segera kami jalani. Semoga di tengah pandemi ini kami tetap bersemangat agar kami mampu menyongsong gerak pastoral baru tersebut dengan sukacita sehingga semakin menjadi paguyuban yang berbuah kasih. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang bersatu bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan, terangilah umat-Mu dalam cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihilah kepada kami para hamba-Mu yang merindukan Putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran Putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami, bagaikan nyala lilin yang semakin terang. Demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah dalam kasih, serta bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Mari kita nyalakan lilin corona secara virtual. Mari Bapak Ibu kita belajar mencermati hasil survei. Tahun 2019, survei ini dilakukan kepada 1.494 responden yang terdiri dari 34,3% tinggal di wilayah pedesaan, 46,7% tinggal di wilayah kampung perkotaan, 19% di wilayah perumahan. Terus apa hasilnya? Ya, menjalin komunikasi. Menjalin komunikasi yang teratur, menjalin komunikasi 95% dan tidak teratur adalah 5%. Umat lingkungan selama tahun 2019 kurang lebih seperti yang ada di diagram tersebut. Teratur, tetap berkomunikasi sebesar 95% dan tidak teratur berkomunikasi 5%. Menyelenggarakan kegiatan, menyelenggarakan kegiatan yang menyatakan umat lingkungan selama 91,8% atau 9,2 teratur menyelenggarakan kegiatan baik bersifat peribadatan, sarasian atau sosial. 7,9% atau 8% responden yang menyatakan tidak teratur. Memperhatikan warga umat. Melihat peduli orang lain. 82% atau 83 umat memperhatikan warga atau umat yang lain yang mengalami kesulitan dan bermasalahan baik kesehatan maupun finansial, memperhatikan dan membantu. Dan 17% responden yang menyatakan tidak teratur karena memiliki kesibukan. Mendukung pendidikan iman. Mendukung pendidikan iman, warga lingkungan yang teratur mendukung ada 54%. Menyatakan bahwa umat di lingkungan selama ini masih teratur mendukung pendidikan iman, baik liturgis maupun non-liturgis. Tetapi 43% responden menyatakan bahwa perhatian kepada pendidikan iman tidak teratur. Dan 2 atau 3% menyatakan tidak ada sama sekali. Mendukung kegiatan keakraban. Umat lingkungan yang teratur mendukung kegiatan keakraban sebesar 62% atau 62,3%. Baik rekoleksi maupun rekreatif. 4,2 atau 34% responden menyatakan bahwa perhatian kepada kegiatan keakraban tidak teratur.
Bahkan 3,4% menyatakan tidak ada kegiatan keakraban sama sekali. Memberdayakan pribadi yang berkembang. Nah, umat lingkungan yang teratur memberdayakan pribadi dan berkembang bersama ada 56% teratur. Dan 38 responden menyatakan bahwa perhatian itu tidak teratur, bahkan 5% atau 5,1 menyatakan tidak ada memberdayakan pribadi dan perkembangan bersama. Ya, mungkin karena kesibukan dan kesibukan yang lain selain pekerjaan, nah, akhirnya tidak ada. Lanjut, daya ubah lingkungan. Kalau tadi daya keguyuban, sekarang daya ubah lingkungan. Tahun 2019, survei ini dilakukan kepada 2.138 responden, terdiri dari 36,3% tinggal di wilayah pedesaan, 42,9% tinggal di wilayah kampung perkotaan, dan 20,8% di wilayah perumahan. Terus hasilnya bagaimana? Yang aktif kegiatan internal atau eksternal. Ini kita akan membahas yang aktif dan tidak aktif. Oke. Yang berkegiatan internal dan eksternal itu sebanyak 81 atau 82% aktif di lingkungan. Kegiatan internal kegiatan ke dalam maupun eksternal kegiatan keluar. Namun 17% atau 16,9% yang menyatakan biasa saja. Selain itu ada 51,5% atau 1% responden menyatakan kurang aktif dalam berkegiatan. Ya, mungkin karena kesibukan pekerjaan kembali. Kedua, aktif mengembangkan iman. Nah, keluarga lingkungan yang mengembangkan iman kurang lebih 66% atau 65,7% menyatakan bahwa umat di lingkungan selama ini aktif mengembangkan iman yang cerdas, tangguh, dan misioner dengan berbagai cara. Namun 30% yang menyatakan biasa saja, tapi ada 4% responden menyatakan kurang aktif. Aktif mengembangkan rasa handarbeni dan rasa guyub. Sebesar 82% aktif mengembangkan rasa handarbeni dan rasa guyub di lingkungan. 16% menyatakan biasa saja. Dan 1,8 atau 2% responden menyatakan kurang aktif dalam mengembangkan rasa handarbeni dan rasa guyub. Aktif membantu orang yang membutuhkan bantuan material. Sebesar 60% aktif membantu, masih ada kepedulian terhadap sesama. 34% yang menyatakan biasa saja, dan 6,6%, 6,3 atau 6% responden menyatakan kurang aktif. Banyak alasan, mungkin karena belum mampu atau ada alasan ya pekerjaan. Aktif menjaga rasa kebangsaan dan toleransi di masyarakat. Umat lingkungan yang menjaga rasa kebangsaan dan toleransi sebesar 84%. 14% menyatakan biasa saja, dan 2% kurang aktif menjaga kebangsaan dan toleransi di masyarakat. Alasannya pasti banyak. Terus, aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sebesar 45% menyatakan bahwa umat di lingkungan selama ini biasa saja dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar. Sementara 38% aktif menyatakan kegiatan aktif dalam pemberdayaan sekitar, dan 17% menyatakan kurang aktif. Jadi di sini biasa sajanya yang lebih banyak
dalam pemberdayaan, melu enggak, ikut enggak, ya sama aja lah. Enggak ada sesuatu yang greget atau sesuatu yang harus dibawa pulang, karena ya semua sudah menjadi biasa karena kesibukan. Ya, kesimpulan data. Berdasarkan survei sederhana mengenai daya guyub dan daya ubah lingkungan, terlihat bahwa lingkungan masih kurang dalam upaya pemberdayaan. Baik lingkup lingkungan sendiri maupun masyarakat sekitar. Lingkungan pun terlihat masih kurang dalam perhatian pada bantuan material, masyarakat sekitar, serta perhatian pada pendidikan iman. Hal itu terlihat dari angka yang hampir mendekat separuh pada kesan biasa saja. Itu data kesimpulan kita sebagai orang Katolik. Ternyata dengan data ini kita bisa melihat, oh ternyata orang Katolik itu melihat segala sesuatu itu biasa-biasa saja. Tidak ada greget iman, menambah iman, kepedulian untuk mempelajari iman, sama sekali mungkin kurang greget ya. Maka ini adalah krisis iman kita. Iman tidak hanya sekedar kita di gereja, tapi harus dilakukan dalam kehidupan nyata. Tapi faktanya tahun 2019 dengan survei ini kita melihat, oh ternyata umat Katolik itu begini toh. Maka di tahun 2021 saya tidak boleh begini. Saya harus bertransformasi menjadi umat yang lebih peduli dan aktif, karena iman membutuhkan sebuah pembuktian. Oke, kita dalami. Ada beberapa pertanyaan. Berdasarkan hasil data yang ada, bagaimanakah tanggapan Anda atas gerak pastoral yang sudah kita lalui sebelumnya? Dan menurut Anda, apa yang paling menonjol dalam gerak pastoral sebelumnya? Monggo Bapak Ibu Saudara sekalian bisa dijawab dalam hati. Apa yang harus saya jawab sekiranya menjadi PR buat diri sendiri, bukan orang lain, karena perubahan dimulai dari diri sendiri. Kita membaca kitab suci Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang berpergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Kita renungkan Bapak Ibu Saudara sekalian, mengajak pada kesempatan kita hidup berbakti dan berguna untuk sesama, mengajak kita mempersiapkan diri untuk mengembangkan tindakan iman, memuat nasihat untuk berjaga-jaga, tetapi hal itu tidak sekedar sebagai penantian akhir zaman semata-mata, tetapi mempersiapkan diri. Kita dapat menjaga harapan dan iman kita jika tidak berjaga. Diartikan tanggung jawab iman kita harus terus berkarya dan berbuah. Masa Advent digunakan untuk mempersiapkan segala macam hal baik duniawi maupun rohani, sekaligus memperbaiki diri. Kita harus sadar sebagai umat Keuskupan Agung Semarang yang dipanggil dan diutus menjadi bagian dari pelaksana arah dasar tahun 2021 sampai 2025. Arah dasar Keuskupan Agung Semarang menjadi jiwa penggerak seluruh paguyuban yang siap
untuk berbuah. Maka kita dituntut di tahun 2021 sampai 2025 menjadi pribadi yang bisa menjadi daya ubah, bertransformasi. Sudah waktunya kita membuktikan iman kita dengan tindakan kita, ikut ambil bagian dalam lingkungan, ikut ambil bagian dalam pemerintahan. Itu sangat penting, menjadi PR kita bersama sebagai umat Katolik di lingkungan. Pengendapan, ajakan untuk meresapkan secara batin pribadi. Kita dipanggil dan diutus menjadi bagian dari pelaksana arah dasar tahun 2021 sampai 2025. Arah dasar Keuskupan Agung Semarang itu menjadi jiwa penggerak seluruh umat. Siapakah kita menjadi pelaksana ardas? Siap nggak? Siap tidak siap? Jawabnya harus siap. Karena apa? Kita tidak bisa menunggu, tapi harus segera dilaksanakan. Untuk apa? Kelangsungan anak cucu kita di masa mendatang. Kita harus meninggalkan sesuatu yang baik untuk anak cucu kita nanti. Silahkan pengendapan ini direnungkan. Kira-kira saya mau berbuat apa? Boleh di pause videonya, direnungkan dulu. Jika sudah, dilanjutkan. Mari berdoa Bapak Ibu. Berdoalah agar Allah membantu kita dalam masa Advent ini, bersiap dan berjaga dalam iman. Kita harus siap menjadi gereja yang senantiasa bersama masyarakat memperjuangkan hidup yang sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih sebagai tanda kehadiran kerajaan Allah. Mari kita satukan doa dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, semoga apa yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk memulai masa Advent, masa di mana kita harus melihat kembali isi hati kita untuk mempersiapkan kedatangan Juru Selamat kita dengan cara berpantang dan berpuasa, mengolah diri, memahami apa yang terjadi selama 1 tahun ini dan mempersiapkan kelahiran baru kita di tahun 2021. Allah Maha Kasih, kami bersyukur karena hari ini Engkau telah membawa kami menyambut arah dasar Keuskupan Agung Semarang yang baru. Semoga kami senantiasa bersiap dan mampu membangun gereja yang bersama masyarakat memperjuangkan hidup sejahtera dan bermartabat demi terwujudnya peradaban kasih, tanda kehadiran kerajaan-Mu. Doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, sekarang dan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih pula telah mau berkenan mendengarkan suara saya yang jelek ini. Saya mengucapkan selamat memasuki masa Advent, masa penantian. Tuhan Yesus memberkati. Jika ada salah kata dan kurang jelas dari saya, secara pribadi saya minta maaf. Anda sekalian dapat melihat isi dari rumusan arah dasar Keuskupan Agung Semarang tahun 2021 sampai 2025 di buku halaman 11, karena tadi tidak saya masukkan, karena bagi saya itu harus dibaca secara pribadi, dengan hati dan dengan pelan-pelan. Silahkan jika Anda ingin membaca,
Rumusan Arah Dasar tahun 2021 sampai 2025 di buku Pendalaman Advent halaman 11. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan lagu penutup Puji Syukur halaman 682, Panggilan Tuhan.